Selamat siang teman-teman semua. Saya akan mereview kali ini, bukan review film, melainkan review terhadap klub ibu kota AS Roma karena saya fansnya. Saya mereview dari tiga pertandingan yang sudah dijalani Roma di musim ini, dan Roma mendapatkan 7 poin dari 2 kali menang, 1 kali seri. Sebenarnya sih kalau jadi apa yang Roma lakukan baik itu transfer baik itu menjual pemain dan rekrut pemain, itu sudah cukup bagus. Dia mendapat perjanjian dari pinjam dan kontrak permanen dari pemain-pemain yang dia pinjamkan, kemudian direkrut. Mereka mendapat keuntungan karena di musim lalu itu kan sempat goyang antara pemain yang pengennya bertahan atau keluar dengan nilai kontrak yang bagus, sedangkan Roma mengatakan manajemen Roma pengen meminjamkan, habis itu dihitung performanya dari permainan dari tim-tim yang meminjam pemain Roma seperti Paul Lopez, Justin Kluivert, Cengiz Under. Itu kan sebenarnya pemain yang mencoba mencari peruntungan di klub lain setelah gagal di Roma. Ternyata dalam masa peminjamannya bisa memiliki harga jual. Kan yang jadi dulu menjadi masalah kayak pemain Fazio, Stefan Zonzi, ya seperti itulah. Ditambah kekuatan skuadnya musim lalu memang tidak cukup baik. Beruntung kita para Romanisti dan Roma berbahagia mendapatkan Conference League, walaupun bisa seperti katanya banyak pandit mengatakan itu kompetisi tarkamnya UEFA, seperti yang dikatakan Justin Laksana. Nah, musim ini Roma memang memperbaiki lini tengah dan lini depan. Ada nama Dybala, Belotti, Nemanja Matic, Wijnaldum walaupun cedera panjang nanti. Tapi memang akhirnya karena belum menemukan sosok yang tepat untuk di back tengah, dan sekarang harus mencari pengisi penambahan Wijnaldum, jadi mungkin tidak ada nama back tengah yang akan mendarat di Roma. Memang Roma cukup bagus dalam pembelian pemain. Dia memperkuat kiper, ada 2 sekarang, Rui Patricio, Milik Sarva, Mil. Cukup 2 kiper ini cukup punya nama. Nah, back kanan dan back kiri itu cukup nama-nama potensial. Ada Spinazzola, ada Zielinski. Kalau di kanan ada Ricky Castro, dan sekarang Zielinski. Nah, 4 nama ini adalah 4 nama yang cukup potensial dalam permainan Roma. Spinazzola sebagai sayap yang sebelum cedera panjangnya itu adalah salah satu sayap yang memberikan salah satu kekuatan Roma, karena dulu Roma lebih kuat di kiri sebelum Ricky Castro menyeimbangkannya ya di kiri. Kini Roma secara permainan punya kekuatan lebih banyak, lebih kuat di keduanya. Kita tahu Zielinski cukup nama yang diperhitungkan di Liga Prancis karena permainannya di Lille. Sekarang di Roma ya cukup bagus, dia membuka ruang, memperkuat
gaya serangan Roma di kanan, walaupun kita mesti mengakui bahwa lini kiri Roma jauh lebih punya variasi serangan dari sayap. Nah, yang jadi menarik adalah antara rekrut yang jadi menarik dalam kekuatan Roma adalah bagaimana Mourinho menyeimbangkan antara pemain yang ditarik melalui transfer, baik itu membeli, meminjam, itu cukup berimbang jumlahnya dengan nama-nama yang ditarik dari Primavera. Trippi sempat menarik Trippi, Zelensky, Zappato, Edouard Bove, itu kan nama-nama Felix Gian Arena, itu kan nama-nama yang ditarik dari Primavera, walaupun kayak nama-namanya itu butuh jam terbang, dan menariknya di dalam jam terbang ini malah ada nama-nama yang ternyata cukup memberi dampak yang lebih baik pada Roma. Musim lalu Roma pada saat Spinazzola cedera, Roma merekrut Matthias Vina yang memang punya karir sebagai fullback kiri. Nah, yang jadi masalah adalah Matthias Vina lebih bertahan di Roma merekrut atau menaikkan kelas Zelensky dari Primavera, ternyata lebih memiliki tua, jago menutup ruang, ternyata juga jago membuka ruang untuk penyerangan. Yang jadi sempat bermasalah adalah back tengahnya dulu Roma tuh ketar-ketir, kalau di 3 back Smalling salah, 3-3-nya bisa salah. Sempat beberapa poin di musim lalu sangat bermasalah. Sekarang Roma cukup lucu di transfernya, dia merekrut nama-nama yang 2 nama yang ada di Primavera, Trippi dan satu lagi saya lupa. Nah, di back kanannya dia merekrut Zelik. Jadi cukup nama yang punya kelas. Memang di tengah itu memang si Mourinho sebagai pelatih Roma tidak mau berjudi di back kanan di lini tengah dan lini depan. Dia merekrut nama-nama yang cukup punya nama, Nemanja Matic, Wijnaldum, terus siapa, Paulo Dybala. Ya, memang nama-nama yang cukup potensial untuk memperkuat Roma, baik itu di mendominasi permainan ataupun memberikan serangan-serangan yang cukup. Andrea Balotelli nama yang cukup memberikan potensi golnya lebih banyak pada Roma. Nah, kaitannya dalam 3 pertandingan Serie A, ya kita harus akui Roma masih dalam transformasi, seperti halnya Erik ten Hag dengan MU-nya, atau si kemarin sempat trikinya Barcelona kemarin. Semua klub menurutku sedang mengalami seperti itu. Ada beberapa klub yang langsung nyetel seperti Bayern Munchen, Manchester City cukup mini, tapi kan Liverpool masih sedikit goyang. Memberuntuk di kemarin itu menang 9-0. Nah, yang jadi drama adalah sebenarnya yang jadi pertanyaan, baik 2 lawan awal klub kecilnya, sebenarnya di pertandingan pertama dia malah
cukup berpotensial untuk mencetak banyak gol tetapi hanya mencetak 1 gol. Di pertandingan kedua juga meng-create banyak peluang, menciptakan banyak peluang tetapi sedikit mencetak gol. Di laga ketiga tidak dalam tekanan, tapi untung ada di Tammy Abraham yang mencetak gol. Sebenarnya dalam permainan itu saya meyakini, saya menonton 3 pertandingan itu, saya merasa Roma memang belum benar-benar padu beberapa pemainnya. Dengan ada perbedaan dengan masuknya Nemanja Matic dan Zelensky yang memberi nyawa serangan Roma. Spinazzola lebih tahun di awal-awal sekarang lebih bermain bertahan. Saya tidak tahu apa yang menjadi kehendak Mourinho. Memang Mourinho memang bertahan. Karakter squad Roma memang mampu bermain menyerang seperti halnya karakter Roma, kuat di segala posisi dan lebih suka menyerang dari sayap. Tetapi di musim ini memang nama antara di bench sama di permainan di squad 11 pemain utama di lapangan memang ada perbedaan yang mencolok. Di bench kita harus akui beberapa pemainnya memang kurang pengalaman ataupun tidak memiliki kemampuan individual yang tepat. Sebenarnya kan yang terjadi di Roma seperti itu, dan itu terasa di permainan lebih menunggu, lebih terkadang mengandalkan fisik, lebih suka membiarkan lawan masuk dan menekannya di mendekati daerah pertahanan kotak penalti. Ya memang akan selalu seperti itu saat dilatih Mourinho. Tetapi apakah Roma tidak akan sekali-sekali menyerang seperti halnya waktu membalas dendam lawan Bodo? Ya Roma akan menyerang pada waktu yang tepat sih menurutku, karena Roma sih sekarang cenderung mencari kelemahan lawan dan memanfaatkannya, seperti karakter 3 golnya itu. Cristante menemukan pada lawan Salernitana, Cristante menemukan 1/sekian detik untuk jarak yang bagus untuk melakukan tendangan langsung. Terus golnya Kromholm Smalling di laga kedua, dia cenderung menemukan celah kosong. Di laga ketiga melawan Juventus, Roma 3 menit sebelum tercetak golnya itu memang cenderung bertahan, tetapi seakan menemukan ruang kosong di barisan pertahanan Juventus, dan hal itu dikonferensi oleh timnya permainan Dybala yang mengumpan pada Smalling Tammy Abraham dan mencetak gol. Ya secara permainan sih memang butuh waktu termasuk penggantinya Wijnaldum dalam 4-5 bulan ke depan itu harus ada. Apakah itu akan menambah Primavera lagi ataupun merekrut pemain yang tidak 4 klub atau pemainnya masih ada di klub. Kemarin tuh Samuel Nigel dan beberapa nama lain. Saya juga dapat info baru katanya untuk misi bek tengah Matías Pina akan diproyeksikan karena
Stevina memilih waktu di Uruguay itu di grup di Amerika Latin itu kompetisinya pernah menjadi back tengah cukup sering ya. Untuk untuk kekuatan itu sih saya sih cukup menerima, karena bagi saya selalu harus ada alasan logis dalam perubahan teknikal. Karena seperti musim lalu, kenapa mengandalkan pemain muda dan banyak kejutan ya, karena itu lebih sesuai dengan teknikal pada saat itu dan lebih sesuai dengan sumber daya. Sekarang Roma harus sedikit, Mourinho harus sedikit melakukan ini rekrutmen cerdas. Apakah itu merekrut nama-nama di Primavera yang mungkin memiliki harga yang miring, atau melakukan peminjaman lagi. Sekian dari saya. Kalau berkenan silakan nonton dan like. Jika berkenan lagi silakan menyumbang. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.